For decades, one country has really stood at the undisputed center of global power. It's shaped economies, it's led the international order, but lately, something just feels different. It's like a foundation that once seemed absolutely unshakable is starting to show some cracks. And that brings us to the central question of this whole explainer. Because really, for the first time in a long, long time, America's dominance is being seriously challenged. So we're going to unpack what that really means, why it's happening, and, well, where the balance of power might be heading next. All right, so to really understand where we are right now, we've got to take a quick look back at how this all got started. See, the global system we have today, it wasn't an accident. It was actually designed with the United States right at its core. Think about it. After World War II, much of the world was in ruins. But America's economy, it was absolutely booming. It used this totally unique position to help build institutions like the UN and NATO. But maybe its most powerful tool of all was economic. The US dollar became the foundation, the very backbone of global trade. That made American leadership just an inescapable part of the world economy. And this gets to a really core concept, the power of a dominant global currency. It is about so much more than just money. I mean, when the entire world uses your currency to trade pretty much everything, from oil to electronics, you get a massive advantage. You can influence markets and financial systems in a way that no other country can. For America, this has been a key pillar of its power for a very long time. But over time, well, that solid foundation has started to show some pretty serious cracks. The world that America helped build is changing, and the pressures are coming from all sides, from the outside and from within. So on one hand, you've got all these internal struggles. Those decades-long wars drained resources and, frankly, a lot of public trust. Deep political divisions have turned the country's focus inward. And then, on the other hand, external pressures are just mounting. New rivals are challenging the way things are, new alliances are forming without any U.S. involvement, and even old allies are starting to, forge their own paths. And the cost of those long wars, it wasn't just strategic, it was absolutely staggering. We are talking about trillions of dollars. That's an immense drain on resources that could have been invested somewhere else, and it's a bill that the rest of the world definitely noticed. And while America was preoccupied with all that, other nations were rising. China morphed into an economic juggernaut, using its financial muscle to build influence everywhere. Russia refocused on rebuilding its military and its geopolitical clout. And you have blocs like BRICS, that's Brazil, Russia, India, China, and South Africa, starting to create their own alternate economic and political systems, which reduces the world's dependence on the U.S. Okay, and all of this leads to what might be the biggest challenge of all, a direct threat to the U.S. dollar. That core pillar of American power we were just talking about. For as long as most of us can remember, this has just been a fact of life, right? If you wanted to buy oil from Saudi Arabia or sell electronics to Brazil, that transaction was almost always done in US dollars, and that gave the US an incredible amount of leverage. But now, that's changing. We're seeing this really deliberate, step-by-step process to move away from the dollar. Major trading partners are starting to do business in their own currencies. Nations are developing their own financial messaging systems to rival the American-led network. And these blocs, like BRICS, are actively working to create trade zones where the dollar just isn't needed. So here's the crucial point. This isn't just some boring economic headline. It's a geopolitical earthquake. If countries no longer need dollars to trade with each other, one of America's most powerful tools of influence, its ability to shape the entire global economy, well, that starts to fade. So what does all this add up to? It means the map of global power is literally being redrawn right before our eyes. We are moving from a world with one center of gravity to a world with many. For decades, we lived in what you'd call a unipolar world, where power was pretty much concentrated in the United States. But now we're entering a multipolar world. Power is being shared, it's being distributed. Influence is no longer just dictated, it's negotiated between several major players. Think the US, China, the EU, Russia, and India. Now let's be clear, this doesn't mean America is disappearing from the world stage. Not at all. Its military is still without peer, its economy is still an absolute giant, and its cultural and technological innovation, it continues to define our modern world. Those strengths are very real and they're enduring. So the real takeaway is a little more nuanced. The United States isn't necessarily in decline. What's really happening is that other nations are rising. The gap is closing. America is still a superpower, for sure, but it's now a superpower in a world that has other superpowers. That spot at the very top is no longer guaranteed. And this quote just captures the gravity of this moment perfectly. We're not just watching history from a distance,
We are living through it. The rules that govern the world for the last 75 years, they're being renegotiated right now in real time. And that leaves all of us with the ultimate question. In this new, multipolar world where influence is constantly shifting and alliances are always fluid, what happens next? Honestly, that's the story that we are all living through right now. Teknologi dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia modern saat ini. Amerika Serikat sebagai negara maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi dan komunikasi memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi dan komunikasi di dunia. Artikel ini akan membahas tentang informasi, teknologi, dan komunikasi di Amerika Serikat. Sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat. Sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837. Telegraf merupakan alat komunikasi pertama yang memungkinkan manusia untuk mengirim pesan jarak jauh dengan cepat. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon yang memungkinkan manusia untuk berbicara dengan orang lain dalam jarak jauh. Pada tahun 1901, Guglielmo Marconi menemukan radio yang memungkinkan manusia mengirim dan menerima pesan tanpa kabel. Pada tahun 1946, John Presper Eckert dan John W. Moseley menemukan komputer pertama yang bernama ENIAC. Sejak saat itu, perkembangan teknologi dan komunikasi di Amerika semakin pesat. Perkembangan teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat maju dalam bidang teknologi dan komunikasi. Beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Apple, Google, Facebook, dan Microsoft berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki beberapa universitas terbaik di dunia yang fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi dan komunikasi, seperti Massachusetts Institute of Technology dan Stanford University. Salah satu teknologi terbaru yang dikembangkan di Amerika Serikat adalah teknologi 5G. Teknologi 5G merupakan teknologi jaringan seluler generasi terbaru yang memungkinkan kecepatan internet yang lebih cepat dan koneksi yang lebih stabil. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi 5G. Dampak teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat. Perkembangan teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Teknologi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain yang menempuh jarak jauh, mengakses informasi dengan cepat, dan melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Namun, teknologi dan komunikasi juga memiliki jalur negatif seperti adanya kecanduan teknologi dan komunikasi yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik manusia. Regulasi teknologi dan komunikasi di Amerika Serikat diatur oleh Federal Communication Commission. FCC merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi di Amerika Serikat. FCC memiliki peran penting dalam mengatur frekuensi radio, televisi, dan telepon seluler di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu adalah dampak TIK di Amerika Serikat. Perkembangan TIK di Amerika Serikat telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa dampak TIK di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu dampak sosial. Perkembangan TIK di Amerika Serikat juga memberikan dampak yang besar pada masyarakat. TIK telah memungkinkan terciptanya cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menjadi populer di kalangan masyarakat dan memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain dari seluruh dunia. Selain itu, TIK juga telah memungkinkan terciptanya cara baru dalam mempelajari dan mengakses informasi. Dengan adanya internet, orang dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Yang kedua, dampak sosial. Perkembangan TIK di Amerika Serikat juga memberikan dampak yang besar pada politik. TIK telah memungkinkan terciptanya cara baru dalam beradaptasi dalam politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Media sosial telah menjadi platform yang penting dalam kampanye politik dan memungkinkan kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih secara langsung. Selain itu, TIK juga telah memungkinkan terciptanya cara baru dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lainnya. Tantangan dan masalah yang diakibatkan oleh TIK di Amerika Serikat. Meskipun TIK memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Amerika Serikat, namun juga terdapat tantangan dan masalah yang diakibatkan oleh teknologi informasi komunikasi. Berikut beberapa tantangan dan masalah yang diakibatkan oleh TIK di Amerika Serikat. Yang pertama ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah masalah yang terjadi ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan TIK. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan peluang ekonomi. Kesenjangan digital masih menjadi masalah di Amerika Serikat, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua adalah keamanan cyber. Keamanan cyber adalah masalah yang terjadi ketika sistem komputer dan jaringan terancam oleh serangan cyber. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Keamanan cyber masih menjadi masalah di Amerika Serikat, terutama karena banyak perusahaan dan organisasi yang kurang memperhatikan keamanan cyber. Selanjutnya yang ketiga ada privasi dan kebebasan berbicara. Privasi dan kebebasan berbicara adalah masalah yang terkait dengan penggunaan teknologi. Penggunaan TIK dapat mengancam privasi dan kebebasan berbicara seseorang. Hal ini terutama terjadi ketika perusahaan-perusahaan teknologi mengumpulkan data pribadi pengguna dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Masalah privasi dan kebebasan berbicara masih menjadi jangkauan di Amerika Serikat. Berikut beberapa aspek yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Amerika Serikat. Yang pertama adalah komunikasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara berkomunikasi orang di Amerika Serikat. Dulu, orang harus menunggu lama untuk menerima surat dari kerabat atau teman yang jauh. Namun kini dengan adanya email, instan dan media sosial, orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa batasi jarak dan waktu. Selain itu, teknologi juga memungkinkan orang untuk melakukan panggilan video dan konferensi online, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia.
seperti buku teks digital dan video pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah perekonomian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak signifikan pada perekonomian Amerika Serikat. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perusahaan memperluas pasar mereka dengan menjual produk dan layanan secara online. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat, media massa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak pada media massa di Amerika Serikat. Media massa tradisional seperti koran dan majalah mengalami penurunan sementara. Media online semakin populer. Hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak mengakses berita dan informasi melalui internet. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan masyarakat untuk menjadi sumber berita melalui citizen journalism. Selanjutnya yang kelima, budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak pada budaya Amerika Serikat. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis hiburan seperti film, musik, dan game secara online. Selain itu, teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi budaya mereka dengan orang lain di seluruh dunia melalui media sosial dan platform online lainnya. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat dan perekonomian negara tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memperluas pasar mereka. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi dan penurunan media massa tradisional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Amerika Serikat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak. Padahal sekitar 150-200 tahun yang lalu, ekonomi Amerika itu belum ada apa-apanya. Kalau misalnya dibandingin sama kerajaan Inggris, kekaisaran Cina, dan juga kerajaan di Hindustan. Tapi cuma dalam waktu singkat, negara Amerika saat ini bisa jadi kekuatan raksasa dengan proporsi GDP mencapai 24% dari seluruh GDP di dunia saat ini. Bahkan kalau misalnya dibandingin sama Indonesia nih, GDP negara Amerika itu 20 kali lipat lebih besar daripada GDP Indonesia. Bahkan jumlah aset keuangan di Amerika di tahun 2021 lalu itu tuh mencakup 28% dari seluruh aset keuangan di dunia di tahun yang sama. Sekarang masuk ke kekayaan alam. Amerika ini punya cadangan sumber daya alam terbesar nomor 2 di dunia dengan nilai 45 triliun dolar yang mencakup batu bara, gas alam, tembaga, emas, kayu, dan masih banyak lagi. Khusus buat cadangan emas, Amerika tuh punya cadangan emas terbesar di dunia saat ini, yaitu sebesar 8.133 ton cadangan emas. Kekayaan Amerika ini belum termasuk industri pop culture-nya kayak Hollywood dan juga industri musik.
dan juga kerajaan industri teknologinya yang nyaris memonopoli akses teknologi informasi di seluruh dunia. Maka 100-200 tahun yang lalu itu cuma koloni pengembara aja, yang merupakan pelarian dari bangsa Eropa. Jadi di awal kemerdekaan mereka di tahun 1776, masyarakat Amerika itu masih jauh banget dari kata sejahtera. Kebanyakan masyarakat di Amerika perlu berjuang nih buat ngelawan ganasnya alam dan juga musim dingin yang ekstrim. Bahkan berperang ngelawan penduduk lokal buat bisa bertahan hidup sehari-hari. Dengan GDP yang cuma 2% dari GDP dunia saat itu, Amerika Serikat sama sekali nggak dianggap sebagai kekuatan yang patut diperhitungin. Nah, sebetulnya ada banyak faktor ya yang ngebentuk Amerika jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Tapi aku coba rangkum semuanya jadi 3 katalis. Yang pertama itu ada ekspansi wilayah besar-besaran. Yang kedua revolusi industri, dan yang ketiga Perang Dunia Kedua. Sampai sini udah kebayang dikit-dikit kan gimana besarnya kekuatan ekonomi Amerika? Sekarang kita lanjut bahas tentang katalis ekonomi Amerika. Faktor yang pertama itu adalah ekspansi wilayah dan jalur perdagangan secara besar-besaran. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu nih, kalau wilayah Amerika itu di awal kemerdekaannya nggak sebesar sekarang. Awalnya Amerika cuma mencakup 13 koloni yang bermukim di pesisir pantai timur doang. Sementara 2/3 sisi barat Amerika saat itu masih berupa daratan yang belum dikuasai negara manapun dan cuma dihuni sama suku natif doang yang terpencar-pencar. Waktu itu Amerika juga belum sadar gitu betapa luasnya daratan di sisi barat dan betapa banyaknya sumber kekayaan alam yang tersedia di benua itu. Sampai akhirnya ada upaya ekspansi besar-besaran ke seluruh daratan Amerika sampai ke pesisir barat setelah mereka nyatain merdeka. Secara umum Amerika ngelakuin ekspansi wilayah dengan berbagai cara, entah itu dengan beli wilayah yang dikuasain sama negara Eropa lain, atau dengan konflik bersenjata baik sama negara Eropa lain ataupun sama penduduk lokal. Selama 70 tahun ngelakuin ekspansi wilayah dari tahun 1783 sampai 1853, luas wilayah daratan Amerika Serikat tuh nambah lebih dari 3 kali lipat. Dengan upaya perluasan ini, ada banyak cadangan sumber daya alam yang mereka kuasai nih, buat jadi basis kekayaan mereka selama ratusan tahun ke depan. Dan selain perluasan di daratan, di tahun 1850-an Amerika tuh juga ngelakuin ekspedisi laut, bahkan sampai ke daerah pesisir Jepang. Saat itu Amerika mengklaim ratusan pulau kecil tak berpenghuni di Lautan Pasifik dan Karibia, buat ngincer deposit guano yang saat itu tuh berharga banget. Dengan aktifnya ekspansi yang dilakuin sama Amerika Serikat, wilayah mereka makin jauh membentang sepanjang 16.000 km dari Kepulauan Karibia sampai Kepulauan Filipina di Pasifik. Semua itu bikin Amerika Serikat punya wilayah sepanjang 16.000 km dengan segala kekayaan sumber daya alam dan jalur perdagangan yang strategis. Kita lanjut ke faktor kedua yuk, yaitu revolusi industri. Dengan wilayah yang semakin luas, jalur transportasi tuh jadi elemen yang penting banget nih buat pertumbuhan ekonomi di Amerika. Kondisi ini ngedorong para pengusaha dan pebisnis buat bersaing ngembangin teknologi demi memperlancar perdagangan di benua Amerika. Persaingan besar ini akhirnya ngelahirin era revolusi industri di Amerika. Persaingan bisnis ini maju teknologi industri di seluruh pelosok Amerika, mencakup lokomotif, mesin penenun, mesin uap, tambang minyak dan batu bara, dan masih banyak lagi. Bahkan gak jarang pebisnis Amerika ini ngirim mata-mata gitu ke Inggris, yang saat itu mimpin kemajuan teknologi di dunia buat nyontek desain-desain mesin dan teknologi yang berkembang di Eropa saat itu. Di antara banyaknya inovasi teknologi yang dinikmatin Amerika saat itu, salah satu yang paling berpengaruh adalah jalur kereta api dan lokomotif. Dengan jalur kereta api dan lokomotif, distribusi komoditas, ternak, dan tenaga manusia bisa dilakukan secara cepat dan massal ke seluruh wilayah Amerika Serikat dari ujung ke ujung. Dengan adanya jalur kereta, biaya transportasi antar wilayah bisa dipangkas nih sampai 95%. Hal ini bikin aktivitas ekonomi dan perdagangan juga makin lancar dan murah. Hasilnya Amerika ngelahirin era kemajuan ekonomi besar-besaran. Di era tahun 1860-an, banyak kota baru yang tercipta di Amerika, yang awalnya tuh cuma stasiun transit dan depot perbekalan kereta api, akhirnya berkembang jadi 7.000 kota yang tersebar di seluruh daerah. Negara Amerika berangsur-angsur bertransformasi nih dari negara agraris jadi negara industri. Puncaknya pas Perang Saudara yang dimenangin sama Abraham Lincoln. Ini nandain berakhirnya era perbudakan di Amerika dan jadi awal kebangkitan industrialisasi massal di Amerika. Pada puncaknya industrialisasi di Amerika ini ngelahirin entrepreneur tersukses panjang masa
kayak Andre Carnegie dan juga Rockefeller, yang sampai sekarang dianggap sebagai pebisnis terkaya sepanjang sejarah, sekaligus mempelopori modernisasi negara Amerika. Sampai akhirnya di akhir abad 19 untuk pertama kalinya, GDP Amerika berhasil ngalahin GDP Kerajaan Inggris yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar saat itu. Dan sejak saat inilah, Amerika mulai era dominasi ekonominya sampai dengan sekarang. Kita masuk ke faktor ketiga yuk, yaitu Perang Dunia Kedua. Ini tuh adalah salah satu momen nih dalam sejarah yang paling banyak berpengaruh pada ekonomi Amerika. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, bisa dibilang hampir semua negara tuh dalam keadaan hancur lebur. Tapi justru Amerika ngalamin hal sebaliknya. Bahkan bisa dibilang Amerika itu adalah satu-satunya negara yang justru makin makmur dari Perang Dunia II. Tapi kok bisa gitu ya? Salah satu faktornya itu karena wilayah Amerika terpisah sama dua samudra dari belahan dunia lain. Jadi otomatis wilayahnya nggak kena dampak langsung dari perang yang terjadi di Asia, Eropa, dan juga Afrika. Selain itu, ketika perang berkecambuk, Amerika dapat banyak pesanan mesin perang dari negara sekutunya kayak Inggris dan juga Soviet. Kebutuhan perang itu mulai dari senjata, pesawat tempur, kapal perang, sampai pakaian, makanan, dan segala aksesoris peralatan tempur. Kapasitas industri Amerika saat itu sanggup nih buat memproduksi kebutuhan perang dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada gabungan seluruh negara lain baik itu sekutu maupun Aksis. Dan selama Perang Dunia berlangsung, penyerapan tenaga kerja di Amerika itu tinggi banget dan tingkat pengangguran turun rendah banget sampai 1,2%. Itu tuh adalah rekor tingkat pengangguran terendah sepanjang sejarah Amerika. Berkat banyaknya pesanan pabrik dan lapangan kerja yang terbuka, Amerika nikmatin salah satu pertumbuhan ekonomi paling spektakuler dalam sejarahnya. PNB mereka ningkat nih lebih dari 200% selama 6 tahun. Dari 100 miliar dolar di tahun 1939, jadi 232 miliar dolar di tahun 1944. Gaji buruh pabrik tuh naik hampir 100% dalam 6 tahun. Dari 24 dolar di tahun 1939, jadi 46 dolar per minggu di tahun 1945. Selain produksi alat tempur, Amerika tuh juga ngejual obligasi perang buat jadi tabungan masyarakat Amerika. Di tahun 1944, 60% dari 131 juta rakyat Amerika udah punya obligasi dengan total nilai 185,7 miliar dolar atau lebih dari 2.000 dolar per kepala. Angka ini kira-kira setara sama pendapatan 1 tahun per kepala di Amerika. Canggih ya. Kamu coba bayangin deh, 60% penduduk tuh punya dana darurat 1 tahun penghasilan. Selain dari output industri, Amerika tuh juga sukses jadi negara yang punya cadangan emas terbanyak di dunia pasca perang karena kebijakan politik Gold Reserve Act yang diberlakuin di tahun 1934, yang kemudian diikutin sama Bretton Woods Agreement di tahun 1944. Kedua perjanjian ini bisa nyerap hampir semua cadangan emas di seluruh dunia, sekaligus ngejadiin mata uang dolar Amerika sebagai mata uang terkuat, karena dipercaya jadi satu-satunya mata uang yang di-backup langsung sama cadangan emas. Kondisi ini terus berlangsung sampai di tahun 1971, Presiden Nixon menyebut perjanjian Bretton Woods dan bikin mata uang dolar Amerika bisa dicetak tanpa harus di-backup sama cadangan emas. Nah, sebetulnya masih ada banyak banget ya faktor yang nunjang perekonomian Amerika di era modern kayak sekarang. Contohnya tuh kayak dominasi teknologi informasi yang dikuasain sama perusahaan asal Amerika. Misalnya tuh Google, Apple, Microsoft, dan juga Meta. Belum lagi industri pop culture dan hiburannya yang nyihir miliaran penggemar di seluruh dunia. Mulai dari industri film Hollywood, musik, olahraga, TV show, dan masih banyak lagi. Tapi terlepas dari semua itu, momentum katalis ekonomi Amerika ini dibentuk dari 3 faktor yang aku bahas tadi. Perluasan wilayah, industrialisasi lokomotif, dan juga momentum Perang Dunia II. Tanpa ketiga katalis itu, Amerika tuh belum tentu bisa jadi negara terkuat di dunia kayak sekarang.